Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Putra Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Belakangan ini saya memang sengaja membuatnya di perjalanan saya menuju rumah sakit, karena memang biasanya ide-ide itu muncul ya saat kita lagi sendirian begini nih, dan juga saat mandi tentunya. Biasanya kan demikian ya. Nah, kayaknya kalau saya lihat beberapa postingan terakhir saya terkait dengan video-video di YouTube itu ya, memang paling orang berminat itu ketika memberikan suatu kalau kita bilang tuh judul video ya, atau tema yang berkaitan dengan penyembuhan tanpa obat ya. Penyembuhan tanpa obat ini menjadi salah satu tema yang dinanti-nantikan ya oleh teman-teman. Tapi saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua ya, apakah kalau misalnya saya bertanya, apakah sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan tanpa obat itu? Nah, gimana teman-teman? Apa sudah bisa menjawab iya atau belum nih? Karena kalau misalnya belum, artinya ya teman-teman kebanyakan memasukkan teori ya, tetapi tidak melakukan latihan. Sedangkan kalau misalnya saya sendiri mau tidak mau harus menjelaskan secara teoritis ya, tetapi juga harus bagaimanapun kita belajar ya untuk bisa membantu diri kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan latihan. Karena tanpa latihan memang agak sulit ya. Kalau saya lihat memang situasional yang berkaitan dengan gangguan kecemasan itu kan sudah lama ya, sudah lama dirasakan oleh teman-teman. Tidak mudah kadang-kadang ya prosesnya, tapi ya mau tidak mau Anda harus belajar ya mulai dari sekarang ya. Karena bagaimanapun kalau tidak, misalnya contoh nih, olahraga nih, olahraga ini kan kadang-kadang nggak semuanya rajin ya, mungkin agak males. Kenapa males? Karena nggak biasa atau capek atau merasakan bahwa kondisinya tidak sesuai gitu. Misalnya capek udah gitu, kayaknya pagi-pagi kok rasanya nggak mau ada keluar, tenaga, males, takut deg-degan, takut ada kenapa-napa gitu ya. Yang paling penting nih kalau buat saya adalah Anda coba aja cek EKG. Anda cek EKG-nya dulu. Kalau Anda EKG-nya normal ya, jantungnya nggak ada apa-apa, ya nggak kenapa-napa olahraga. Kalau debat-debat dok, ya itu kan cuma respon dari olahraga sendiri gitu ya. Saya ini sebelum pergi ke rumah sakit tadi, biasanya kalau Senin, Rabu, Jumat, dimana saya masuknya jam 10, itu saya olahraga dulu tuh ya, minimal 20 menit ya, maksimal 40 menit, karena saya harus butuh recovery kan, dan itu cukup lama biasanya, sambil nunggu supaya benar-benar keringatnya ya hilang ya dan segar kembali, tuh mungkin sekitar butuh 20-30 menit ya. Jadi saya tidur cukup sekitar 7-8 jam per hari ya. Kalau misalnya kadang-kadang ada, saya juga bisa tidak tidur, misalnya kemarin sempat tidur tuh jam 2 karena kebetulan pas mau tidur kok nggak rasa kepengen tidur gitu ya. Nah itu saya ya santai aja ya, nggak terlalu pusing gitu ya, memikirkan nggak tidur sehari, ya udah nggak apa-apa. Walaupun besoknya tetap harus bekerja ya, yang penting dapatlah sekitar 5 jam tidur atau 4 jam lebih gitu. Kemudian besokannya pasti akan tidur lebih panjang ya. Nah itulah yang perlu diperhatikan. Jadi pertama tidur sama olahraga dulu, ini paling penting aja. Udah nomor 1 dan nomor 2 dulu dah. Kalau misalnya yang nomor 3 susah. Nomor 3 apa nih? Nomor 3 itu adalah yang kita melatih pikiran kita. Mantra ikhlas, sabar, dan sadar sebenarnya bertujuan untuk itu ya, agar kita bisa mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik ya. Mantra ikhlas, menerima segala sesuatu apa adanya ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi sebagai takdir yang kita sudah tidak bisa pungkiri, ya kita harus terima. Karena kalau kita nggak terima, nantinya kita malah jadi makin tambah kesel sama diri kita sendiri gitu ya, karena merasa diri kita ini kok tidak baik, tidak
tidak bagus, diperlakukan tidak adil gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu sudah terjadi pada diri kita, ya memang itu adalah suatu mekanisme alam ya, yang sudah takdirnya, itu adalah dari sesuatu yang memang sudah harusnya begitu gitu, takdir Tuhan lah ya. Tapi kan katanya nasib itu bisa diubah gitu ya, kalau misalnya mau berupaya. Nah itulah makanya kita perlu kesabaran. Kesabaran ini yang paling penting nih. Dalam pengobatan juga demikian ya, banyak orang yang nggak sabar gitu, termasuk tidak sabar dalam menantikan terapinya berakhir. Tapi ada juga yang kalau sudah enakan, dia nggak mau mengakhiri terapinya karena takutnya kambuh lagi katanya. Sebenarnya sih nggak gitu ya, kalau memang bisa dikurangin ya dikurangin, nanti akan diperbaiki lagi gitu. Jadi sesuatu yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah jadi teman-teman, saya berharap mudah-mudahan nih teman-teman bisa mendapatkan ya sesuatu yang baik dalam kehidupan teman-teman ya, berada pada lingkungan yang baik, berupaya sekuat tenaga agar lingkungan teman-teman baik, dan mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari bagaimana kita bisa mengurai pikiran dan perasaan kita jadi lebih baik, kemampuan kita berpikir secara positif. Tapi mulailah dulu dengan hal yang paling mungkin, yaitu jaga tidur yang baik dan olahraga. Ya, olahraga yang baik itu cukup ya, seminggu biasanya sih 5 kali, tapi 3 kali aja dengan tempo 30 menit, mudah-mudahan bisa membantu. Olahraganya apa aja, semua jenis olahraga boleh aja sih. Tapi kalau untuk pasien panik cemas, jangan yang kompetitif ya, jangan yang lawan-lawanan gitu ya, atau pakai taruhan-taruhan gitu ya, karena nanti dia makin tambah cemas, adrenalinnya jadi makin lebih naik ya. Adrenalin kita perlukan dalam takaran yang pas, tapi jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan kita jadi nanti deg-degan ya, jadi bawaannya emosi kalau misalnya begitu ya. Karena banyak tuh ya, latihan futsal, latihan apalagi ya, banyak tuh ya, bulu tangkis gitu ya, taruhan kok misalnya, siapa yang kalah bayar kok, atau taruhan uang bahkan ya. Nah kalau untuk seperti ini kadang-kadang jadinya semangatnya terlalu berlebihan dan akhirnya adrenalinnya meningkat ya. Nanti jadinya bukannya endorfin yang keluar, tapi kortisol ya. Kortisol ini kan hormon stres, jadi jangan sampai kebanyakan. Dan jangan lupa melatih pikiran kita, melatih mental kita agar tetap ikhlas, sabar dan sadar. Ini adalah mantra dari Ki Samber Edan dari Mbah Ndi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, melatih diri menjadi lebih baik lagi. Oke? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman selalu berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.